Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan memulai ibadah kita. Pertama aku ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk yang join di Zoom, silahkan menyediakan roti dan anggurnya karena kita hari ini ada perjamuan kudus. Serta aku mau kasih informasikan bahwa hari ini kita ada ibadah yud. Nah di ibadah yud hari ini kita akan ada acara spesial yang akan dilayani oleh Gerard dan kawan-kawan. Dimohon untuk orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya untuk ibadah yud. Jadi diperkenankan juga untuk orang tuanya juga kalau misalnya ada yang mau join ibadah yud sehabis ibadah nanti dipersilahkan. Kita akan mulai di jam 10. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini di gereja untuk beribadah. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengangkat pujian bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Aku undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Mazmur nomor 1, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin. Dipersilakan duduk jemaat sekalian. Hari ini para pelayan adalah kaum muda kita. Ya, kita bersyukur mereka diberi kesempatan untuk melayani. Saya ingat waktu saya melayani juga banyak salah-salahnya. Ketika di depan aja udah gemetar, apalagi nyanyi ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita terima segala pelayanan mereka dalam segala kekurangan dan kelebihan mereka. Dipersilakan Karin untuk selanjutnya bisa memimpin ibadah kita. Terima kasih Pak Edi yang sudah memimpin dalam khotbah dan salam. Selanjutnya warta jemaat akan disampaikan oleh Saudari Senja. Ya, Shalom Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat hari ini. Kami segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Ibu Lili Handayani di tanggal 8 Agustus 2022, Ibu Lucia Agustina 10 Agustus 2022, Bapak Suseno tanggal 11 Agustus 2022, dan Saudara Ben Agusta tanggal 13 Agustus 2022. Tuhan Yesus memberkati. Sakramen Perjamuan Kudus mengingatkan bahwa hari ini kita akan sama-sama menikmati Perjamuan Kudus. Setelah firman Tuhan, bagi jemaat yang beribadah online dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing. Selanjutnya adalah, ini dia acara khusus bagi youth dan juga bagi para orang tua youth. Akan sama-sama menikmati hasil karya dari
Gerard, dan juga materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Eliata. Mari kita sama-sama hadir, mengingatkan orang tua untuk juga mengingatkan anak-anaknya. Pemberkatan pernikahan apabila setelah diumumkan 2 kali berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan diadakan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Andreas dan Saudari Brenda Novita Kencana pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, pukul 4 sore di gereja kita, GKMI Pengharapan. Mohon dukungan doa dari setiap jemaat untuk pemberkatan nikah ini. Verifikasi izin gereja diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, pukul 9 pagi sampai dengan pukul setengah 1 siang, akan diadakan verifikasi izin gereja di GKMI Pengharapan. Sebagai salah satu persyaratan verifikasi ini, gereja adalah verifikasi izin gereja, salah satu persyaratannya adalah konfirmasi keanggotaan dari jemaat. Untuk itu, kami mengundang jemaat dapat menghadiri acara ini. Ya, Natal dan Tahun Baru makin dekat, Bapak Ibu, teman-teman. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa telah terbentuk Panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan susunan sebagai berikut. Saya bacakan cepat. Penasehat Pendeta IDSS, dan juga Diaken Juliana Susanti, Ketuanya Ibu Maria Yuli Indarto, Sekretaris Ibu Lidiatin Lestari, Bendahara Ibu Hernani, Si Konsumsi Ibu Ruth Julianti dan Ibu Lindawati, Si Perlengkapan Ibu Suarnya Korini, Si Dekorasi Diaken Juliana Susanti serta Ibu Lucia Agustina, dan Si Dokumentasi Ibu Sylvia Andriani Wibisono. Adapun si acara, ada Ibu Melisa Gracia Margono, serta Ibu Deborah Joyce. Si doa, Ibu Ingriani dan Ibu Rita. Tim media, Diaken Monica Kosasi dan tim. Pelantikan Panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 akan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, jadi minggu depan. Mohon dukungan doa jemaat untuk pelayanan Panitia Natal dan Tahun Baru ini, serta partisipasi jemaat untuk acara-acara yang akan dilakukan. Selanjutnya, warta akan ditampilkan dalam bentuk video. Mari kita saksikan. Ya, ada sedikit revisi informasi. Di video masih tertulis bahwa pembinaan warga jemaat diadakan pada tanggal 13 Juli. Tapi yang benar adalah 13 Agustus 2022. Mari sama-sama kita hadir dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta hari ini. Terima kasih Saudari Senja yang sudah menyampaikan warta jemaat pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudari Alveris. Kita akan siapkan hati kita untuk berdoa, mengangkat doa-doa kita. Kita akan mengangkat pujian Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doa.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini kita akan memulai doa syafaat kita dengan berdoa bersama bagi suku yang terabaikan di Indonesia. Setelah itu saya akan melanjutkan untuk memimpin doa dan ditutup dengan doa Bapa kami. Untuk kaum wanita akan berdoa untuk suku Tamiang. Berikut pokok doanya, agar Tuhan menjamah dan melembutkan hati para pemimpin adat suku Tamiang yang mereka sebut datuk, dan memakai yang melayani di suku ini untuk bisa mendapatkan akses memberitakan kabar Injil kepada mereka, sehingga mereka boleh menerima anugerah keselamatan. Yang kedua, agar Tuhan memberkati usaha yang dilakukan untuk menyiapkan bahan pengabaran Injil dalam bahasa suku Tamiang, sehingga melalui itu orang-orang suku ini bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Untuk kaum pria, akan berdoa untuk suku Rejang. Berikut pokok doanya. Bersyukur untuk beberapa sarana pengabaran Injil yang sudah ada, kiranya Tuhan memakai sarana ini untuk membawa orang suku Rejang datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, agar orang percaya suku Rejang boleh terus dikuatkan dan dipakai Tuhan untuk menjadi alat dalam menjangkau orang-orang yang belum percaya di dalam keluarga mereka, tetangga, dan teman-teman mereka. Mari kita berdoa dengan setengah suara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul dan bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini, penuhi hamba-Mu Pendeta Edi SS yang akan menyampaikan firman. Kiranya seluruh jemaat dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan juga sucikan dan kuruskan persembahan yang akan kami berikan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan Ibu Suraji, Ibu Toyah, Bapak Indarto, Bapak Hadi, Bapak Sukisno, dan Ibu Manurung. Tuhan juga memulihkan dengan sempurna Ibu Enita dari sakit bel spasinya dan Ibu Sinta. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan pernikahan Saudara Andreas dan Saudari Brenda Novita Kencana. Tuhan memberkati dan mencukupkan dari semua yang dibutuhkan, sehingga seluruh acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga menyatukan hati berdoa untuk pengurusan izin tempat ibadah, peningkatan status sertifikat HGB kedua ruko menjadi hak milik, dan verifikasi izin gereja pada tanggal 20 Agustus nanti. Kami tahu Tuhan ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya hanya dalam nama-Mu tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur untuk tahap demi tahap yang sudah berjalan, dan kami juga percaya tahap selanjutnya juga ada dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa untuk pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang pada tanggal 22 September mendatang. Tuhan yang menyempurnakan semua persiapan yang sudah dilakukan. Tuhan juga memberkati panitia yang terlibat dan cukupkan semua yang dibutuhkan agar gereja ini dapat bertumbuh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa banyak jiwa datang kepadamu. Kami bersyukur untuk pembangunan kantor Sinode GKMI yang sudah sampai tahap akhir. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyempurnakan pembangunan ini. Kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati pimpinan negara kami dari yang paling atas hingga yang paling bawah. Berikan mereka rasa takut akan Tuhan akan negara ini. Juga untuk seluruh masyarakat Indonesia agar dapat hidup rukun dan bersama-sama menjaga negara. Dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia sehingga terjalin perdamaian dalam masyarakat. Kami juga berdoa untuk rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Kami percaya bahwa rencana-Mu indah bagi bangsa kami dan kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Saudari Averis yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta IDSS. Persiapan doa serta pembacaan ayat Alkitab akan disampaikan oleh Saudari Natasha. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Aku undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan.
Dipersilakan Citasya untuk doa dan pembacaan ayat Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini telah menyatukan kami kembali di gereja ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong agar firman-Mu bisa menjadi berkat untuk kami, agar kami bisa belajar dan mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ayat hari ini, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Apollo di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila telah mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudari di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tajam-jamunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sekian, terima kasih. Firman Tuhan saya serahkan ke pendeta Diases. Terima kasih untuk Saudari Natasha yang sudah berdoa dan menjalankan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan dua hal penting sebelum saya menyampaikan khotbah. Yang pertama, setelah ibadah nanti ada acara youth yang spesial gitu ya. Gereja itu bukan hanya bangunannya, tapi gereja adalah orang-orangnya. Bagaimana gereja ini sehat tentunya perlu diberi makan yang tepat dan benar. Dan kita bersyukur untuk acara youth nanti akan dipimpin oleh seorang yang berkompeten, yaitu Ibu Eliata. Ibu Eliata hadir di sini, bisa berdiri sebentar Bu. Iya, ini nanti yang menyampaikan di youth ya, ini yang berkompeten. Nanti tolong untuk anak-anak youth semua bisa hadir, karena ini penting supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Yang kedua, kita bersyukur akhirnya kita bisa mendapat kepastian tanggal dari verifikasi yang sebelumnya antara 20 atau 27, sekarang sudah pasti tanggal 20 Agustus. Catat di kalender kita masing-masing, itu hari Sabtu mulai jam 9 sampai kurang lebih jam setengah 1. Saya berharap atau kita semua kita merayakan satu acara penting di gereja ini untuk proses perizinan. Jadi kita semua itu hadir gitu ya. Kita semua bisa hadir, kecuali bekerja ya sudah. Tapi kalau enggak bekerja hari itu bisa tolong hadir semua, karena itu penting. Kalau enggak hadir nanti dikira enggak ada jemaatnya, nih gereja ini kok enggak ada jemaatnya, enggak ada hadir gitu ya. Bahkan kita bersyukur teman-teman yang dari Kalimalang juga akan hadir di gereja kita. Kalau Kalimalang datang, masuk kita enggak datang gitu ya. Jadi hadir ya semua Bapak Ibu ya, saudara-saudari ya, hadir? Siap. Wah, terima kasih ya. Oke, catat ya tanggal 20 Agustus mulai jam 9. Ya, hari ini kita belajar bersama-sama tentang pribadi yang bertumbuh, yaitu pribadi yang belajar. Kita punya nilai yang kita hidupi bersama, yaitu apa Bapak sekalian? Membaik. Ya, kita terus ulang-ulang supaya terus nanti kita tuh apa kalau kita mengikat atau ngelindur itu ya, bahasa apa itu ngelindur itu, kita langsung tahu membaik itu apa. Yang pertama M-nya apa? Mengutamakan Tuhan. Terus E-nya
empati. M yang kedua, menyenangkan. Yang jawab buat sama Bu Rita ya. Yang lain mana nih? Terus B, belajar. A, aktif. I, K, wah, hafal semua, luar biasa gitu ya. Nah, tema kita di tahun kedua adalah pribadi yang bertumbuh. Nah, salah satu ambil satu tema ini, pribadi yang belajar. Jadi pribadi yang bertumbuh salah satunya adalah pribadi yang belajar. Ya, Bapak sekalian, silahkan slide-nya dilanjutkan lagi. Sekali lagi saya suka dengan balapan motor, balapan mobil begitu ya. Mereka berlomba untuk dengan waktu yang tercepat. Yang waktu yang tercepat adalah yang memenangkan. Tercepat sampai finish ya, bukan soal kecepatan dia cepatnya berapa saja, tapi perlu ada perlombaan, ada race gitu ya, ada perlombaan ya, siapa yang terdepan itulah yang menangkan perlombaan. Tetapi yang menarik adalah semua itu diberikan yang paling cepat, mesin pun juga mesin yang paling bagus, paling cepat, dan semua ornamen-ornamen itu bukan sekedar tempelan atau variasi semata, tetapi dibikin supaya itu bisa cepat semua gitu, akselerasinya cepat, terus aerodinamis juga dibikin cepat semua. Salah satunya juga ban itu berpengaruh. Jadi ban itu dibikin sedemikian rupa supaya bisa berlari lebih cepat. Andaikan mesinnya kurang kuat, tetapi kalau ban itu dimodifikasi demikian rupa, itu bisa lebih cepat larinya gitu ya. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, regulasi tidak hanya tidak membebaskan ban itu silahkan diciptakan sebegitu saja, tidak. Mereka juga mengatur ban-ban yang begitu cepat itu justru dilarang. Ini lucu ya, ini perlombaan cepat-cepatan, tetapi yang begitu cepat itu dilarang. Jadi seperti ini, ada yang mereka karena itu ban kan bisa diganti di tengah jalan, itu bisa diganti ya. Jadi mereka masuk pit stop bisa ganti 1 kali, ganti 2 kali. Itu karena ban ya pakai cepat ya, mereka sampai disemprot cairan tertentu sehingga keras dan nanti sudah dibuang itu aja. Itu bisa menyebabkan ban itu bisa cepat larinya. Atau dengan alur-alur tertentu itu bisa lebih cepat, dengan bahan-bahan khusus bisa lebih cepat. Dan regulasi itu melarang ketika ada 2 pabrikan ban besar, Michelin dan Bridgestone, itu dilarang, tidak boleh model ban seperti ini. Padahal itu bannya lebih cepat. Kenapa dilarang? Karena ban itu bisa membahayakan pengemudinya. Jadi itu cepat tetapi sulit untuk dikendalikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita mengerti bahwasannya meskipun perlombaannya cepat, tetapi ada yang perlu dibatasi. Jadi mesinnya cepat ya boleh, itu banyak cepat boleh, tetapi itu perlu dibatasi. Menunjukkan bahwasannya ada bagian-bagian dalam kehidupan manusia itu ada batasnya. Meskipun kita berlomba untuk menjadi yang terbaik, tetapi semuanya kita juga terbatas. Nah, kita mungkin bisa menjadikan salah satu dari yang kita inginkan, yang kita pikirkan, kita adalah menjadi orang yang tak tergantikan. Kita itu bisa melakukan sesuatu dan kita beranggapan bahwa kita ini adalah orang yang tak tergantikan. Tetapi bukan seperti itu sebetulnya. Kita itu, apa yang kita pikirkan kita orang yang tak tergantikan itu sebetulnya kita bisa digantikan oleh orang lain. Baik pada waktu sekarang ataupun yang akan datang, mungkin muncul orang-orang yang akan menggantikan kita, mungkin bisa jauh lebih baik daripada kita. Dan itulah realitas yang terjadi. Karena kita terbatas sebagai manusia. Kita berpikir, wah kita nggak bisa digantikan oleh orang lain. Tetapi ternyata kenyataannya masih juga bisa digantikan oleh orang lain. Tempat kita, posisi kita itu bisa digantikan. Jadi jangan pernah merasa tidak ada yang bisa menggantikan apa yang sudah kita lakukan yang terbaik. Tidak, masih ada. Maka gereja ini juga perlu regenerasi. Kami majelis sudah mempersiapkan hal terbaik, saya kapan pensiun, kemudian sudah disiapkan oleh penggantinya, jadi siap untuk digantikan. Nah, itu harusnya sikap yang baik daripada setiap kita di dalam pelayanan yang dipercayakan bagi setiap kita. Masing-masing kita tuh punya masa berlakunya.
Jadi nanti saya usia 60 selesai, kemudian bukan hanya pelayan aja, tapi kita juga punya masing-masing punya masa berlaku, kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kita nggak tahu juga, tapi pada waktunya kita harus siap untuk digantikan. Jangan pernah merasa kita tidak bisa digantikan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang kisah para rasul itu kita banyak belajar dari Rasul Paulus, dan itulah yang disampaikan oleh Dr. Lukas, penulis daripada kisah para rasul ini. Dia bagaimana Paulus dari sejak pertobatannya dia menyaksikan Stefanus, dan kemudian perjalanannya sampai bagian-bagian yang terakhir sekalipun sampai bagian ini juga kita menyaksikan tentang Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus yang begitu luar biasa itu tidak tergantikan? Dia hebat. Kalau boleh dikatakan dia adalah di antara para rasul, dia adalah rasul yang hebat dan pelayanannya efektif. Dia ada perjalanan misi pertama, kedua, dan ketiga. Tidak disisahkan oleh rasul-rasul yang lain. Dia seorang rasul yang boleh dikatakan hebat dan efektif dalam pelayanannya. Apakah dia tidak tergantikan? Hebat loh, luar biasa. Ternyata kita bisa belajar bahwasannya pelayanan Rasul Paulus pun bisa digantikan oleh orang-orang, mungkin oleh orang lain, bisa sama baiknya, bisa atau bahkan lebih baik daripada Rasul Paulus. Dan itulah realitas, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara Paulus hebat, iya saya setuju dan mungkin kita semua setuju. Dan kalau kita belajar dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 24-28 tadi yang dibaca oleh saudari Natasha, kita mendapati salah seorang yang boleh dikatakan inilah yang bisa menggantikan Rasul Paulus. Dia bernama Apolos. Wow, seperti apa dia? Nah, ini menarik Bapak-Ibu sekalian. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi. Ini adalah perjalanan misi Paulus yang ketiga. Ini ada mapnya, saya dapat mapnya, bukan saya gambar yang hijau-hijaunya, nggak perlu karena sudah ada. Jadi dimulai dari Antioquia di bawah, nah kemudian ada jalan itu yang hijau-hijau itu. Nah kita lihat secara khusus bagian ini adalah dia di Antioquia, bukan yang di bawah, yang sebelah kanan bawah, tetapi Antioquia yang di Pisidia. Nah dari situ, silakan slide-nya sekali lagi, dari Antioquia yang di Pisidia itu dia ke Galatia. Dan Galatia dia ke Frigia. Dan itulah pelayanan Paulus ketika dia Apolos itu ada di Efesus. Jadi kita mengangkat ini perjalanan misi ketiga dari Rasul Paulus. Paulus itu keliling terus, itu yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan bahwasannya Paulus seorang yang hebat, pelayan Tuhan yang efektif. Dia bisa mengatur waktunya sedemikian rupa, dan dia punya panggilan khusus kepada orang-orang di seluruh dunia, bisa katakan seperti itu. Injil itu keluar dari Yerusalem menuju ke seluruh dunia. Paulus dikatakan dialah pelopornya, dialah pionirnya. Dia keliling ke sana kemari. Perhatikan, semasa hidupnya dia bisa pergi 3 kali keliling dunia. Katakan itu dunia, karena ya itulah dunia, dari Asia ke Eropa, itu baca Injil ke seluruh dunia, diberitakan Injil ke seluruh dunia, dari Yudea, Samaria, dan ke seluruh dunia. Nah, Paulus memberitakan bagian itu. Dia sangat efektif. Dan bukan biasa-biasa saja pelayanannya. Ketika dia pelayanan sampai dengan misi ketiga, ada banyak hal di sana. Berapa waktu lalu kita sudah bersama-sama belajar, bukan hanya yang mudah-mudah saja, tetapi Paulus juga mengalami kesulitan di sana. Dan itulah yang dilakukan Rasul Paulus. Dan pelayanan kita tidak perlu meragukan lagi. Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengerti setidaknya kenapa sih Paulus ketika dia berangkat misi yang pertama, kemudian yang kedua, dia mengunjungi jemaat-jemaatnya. Ternyata dia setidaknya kita bisa belajar bahwasanya ketika dia mengunjungi gereja-gereja atau jemaat-jemaatnya, dia itu mencari petobat baru. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia selalu mencari petobat baru. Di mana dia pakai tempat-tempat ibadah orang Yahudi, dia datang ke sana dan dia memberitakan Injil. Tetapi Bapak Ibu sekalian,
sebagai seorang misionaris, sebagai orang yang memberitakan Injil, dia bukan hanya mencari petobat baru semata, tetapi dia juga memupuk petobat lama. Dan ini penting. Jadi sekarang kita ngerti, inilah pola Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil. Tetap terus berusaha mencari petobat baru, tetapi juga memupuk petobat lama. Ini menjadi hal yang penting bagi setiap kita. Bahwasanya kita mengerti bahwasanya pola Rasul Paulus ini, bahwasanya petobat baru penting, tetapi petobat yang lama yang sudah bertobat orang-orang itu juga penting. Jadi setiap orang diarahkan kepada Kristus untuk dimenangkan, tetapi bukan hanya untuk dimenangkan semata, tetapi juga dibangun, dirawat, diberi makan, seperti khotbah saya minggu lalu tentang gembala gitu ya. Dirawat, diberi makan, itu memupuk petobat lama. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Kenapa sih seperti itu? Petobat baru terus dicari, petobat lama dipupuk. Kita perhatikan bahwasannya kalau kita bicara tentang tobat atau pertobatan, pertobatan itu biasanya berlangsung singkat. Oh ya nih, saya mengenal Tuhan dan saya bertobat. Tetapi berbeda dengan pertumbuhan. Pertumbuhan itu berlangsung seumur hidup. Perhatikan, bahwasanya kalau pertobatan itu biasanya berlangsung singkat. Saya mendengar tentang Tuhan dan saya bertobat. Selesai. Tetapi bagaimana dengan pertumbuhan? Pertumbuhan itu berlangsung seumur hidup. Nah, inilah yang menjadi tugas yang tidak mudah. Maka kita melihat bahwa pelayanan Rasul Paulus, dia mencari petobat baru dan dia memupuk petobat lama. Apakah yang satu lebih sulit daripada yang lain? Saya pikir punya kesulitan masing-masing. Tetapi mencari petobat baru itu juga tidak gampang. Tetapi untuk memupuk petobat yang lama itu bukan perkara yang mudah juga. Jadi dua hal ini dipikirkan oleh Rasul Paulus dan kiranya ini menjadi satu pemikiran bagi kita semua. Bahwasanya bukan hanya terus bisa KKR segala macam, setelah itu orang banyak bertobat, selesai, tidak. Tetapi bagaimana kita memupuk petobat lama itu. Semua punya kesulitannya, baik yang petobat baru maupun petobat lama. Tetapi intinya adalah bagaimana orang-orang itu, petobat-petobat itu, terus ada dalam kondisi melayani Tuhan dan percaya bahwa saya diselamatkan oleh Tuhan. Itulah bagian yang penting Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ingin lebih fokus pada pertumbuhan ini, bagaimana jemaat-jemaat itu bukan sekedar mengerti saya percaya Yesus Kristus adalah juru selamat, titik, bukan. Tetapi bagaimana kita bertumbuh. Seperti tadi saya sampaikan di awal, kita dilayani oleh anak-anak muda. Perlu ada ruang bagi mereka untuk berkembang, untuk melayani. Dan inilah yang kita lakukan sebagai gereja. Kita beri kesempatan mereka untuk bertumbuh, berkembang, untuk mereka melayani, supaya mereka di dalam pergumulan iman mereka, pertumbuhan iman mereka, mereka terus dipupuk hari demi hari. Saya percaya pelayanan bisa kurang sempurna. Tetapi kurang sempurna bukan berarti salah. Tidak, bukan. Kurang sempurna, oh saya tahu saya melayani kurang sempurna pada saat ini. Besok ketika saya belajar dari kesalahannya lebih baik lagi. Dan itulah yang disebut dengan dipupuk atau memupuk petobat lama untuk melayani Tuhan lebih hebat lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, siapapun kita perlu juga merefleksikan di dalam diri kita. Seperti apa ketika kita menjadi petobat pada awal itu. Dan sekarang kita seperti apa? Kalau kita kondisinya masih sama, waktu saya bertobat, ya sudah, saya merindukan firman Tuhan, saya baca. Sudah.
Dan sampai sekarang kita koreksi, oh sekian tahun atau sekian puluh tahun, ternyata nggak ada pertumbuhan. Ya seperti itu aja. Datang ibadah, kemudian baca firman Tuhan di rumah, selesai. Saya pikir kita perlu memikirkan hal serius tentang pertumbuhan iman kita. Bagaimana seharusnya firman yang sudah menyentuh hati kita dan membuat kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita, tidak berhenti sampai di situ. Tapi bagaimana keterlibatan aktif kita untuk melayani Tuhan, itu juga penting. Jadi mari kita pikirkan, waktu kita bertobat sampai sekarang, ada enggak pertumbuhan? Kalau enggak ada, jangan-jangan kita mandek. Dan saya pun tidak mempercayai ada mandek rohani. Yang saya tahu adalah kita hidup di dalam kerohanian atau mati di dalam kerohanian. Mandek itu sebetulnya mati. Mandek itu sebetulnya mati. Dan mari kita pikirkan serius. Maksudnya bagaimana pertumbuhan itu? Sekali lagi, pertumbuhan itu ditunjukkan salah satunya dengan apa yang kita lakukan lebih daripada pada waktu kita bertobat. Kalau kita waktu bertobat, saya percaya kita belum punya komunitas. Nah, kita sudah punya komunitas. Di dalam komunitas kita diam saja, ya kita nggak kemana-mana. Tetapi di dalam komunitas, baik itu gereja atau komunitas kecil yang lain, kita sama-sama bertumbuh. Kita sama-sama bertumbuh. Kita terus membangun iman percaya kita di dalam segala kekurangan kita bersama-sama dengan komunitas itu membangun di dalam yang didasarkan oleh Alkitab kita. Dan itulah yang disebut dengan bertumbuh. Contoh sederhana, ketika dulu kita belum melayani, sekarang kita bisa melayani. Kita tuh bertumbuh. Kalau kita nggak mau melayani, bagaimana kita bisa bertumbuh? Kita ambil bagian dalam pelayanan kepanitiaan. Nah, ini nanti tanggal 14 Agustus, tepatnya minggu depan, Komisi Perempuan yang menjadi panitia dari acara Natal dan Tahun Baru kita dilantik. Nah, itu ada pertumbuhan. Ada sesuatu yang Tuhan percayakan bagi Komisi Perempuan untuk melayani Tuhan. Nah, kita pakai bagian itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang perlu kita pikirkan dengan serius, dengan pertumbuhan dari pertobatan kita. Jangan berhenti sampai bertobat saja. Tetapi mari kita memupuk apa yang sudah Tuhan berikan dan kita terima. Kalau kita stuck saja, artinya kita berhenti. Nah, bagaimana kita bisa memupuk petobat lama atau kita memupuk diri kita? Satu, kita bisa memupuk iman kita dari pembimbing kita. Yang kedua, kita bisa memupuk iman kita juga dari diri sendiri. Jadi selain kita dibimbing, kita mengembangkan kreasi kita, inisiatif kita untuk kita terus berkembang. Saya percaya kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara membaca firman Tuhan, pasti akan banyak pertanyaan. Pasti akan banyak pertanyaan. Saya bersyukur ketika kita punya grup namanya Gema gitu ya. Gema itu kan membaca Alkitab. GKMI Pengharapan Enjoy membaca Alkitab. Yang belum masuk itu silahkan daftar ya, sekali lagi bisa hubungi majelis atau Bu Diaken Retno, Diaken Retno untuk kita masuk grup itu. Tiap hari kita baca satu pasal. Kalau kita baca satu pasal, ya sudah, kewajiban baca satu pasal, ya udah, kewajibannya selesai. Tetapi kita yang bertumbuh, ketika kita membaca, kita jeli membaca. Dan ketika kita jeli membaca, pasti ada pertanyaan. Tidak mungkin tidak. Pertanyaan itu bisa pertanyaan untuk diri kita sendiri, karena kita, oh ya seharusnya kita melakukan bagian ini. Atau pertanyaan yang kita nggak tahu. Perhatikan, setiap kali kita membaca, merenungkan firman Tuhan, saya boleh mengatakan pasti ada pertanyaan. Dan itulah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita bisa bertumbuh. Jadi kita bertumbuh dibimbing oleh pembimbing kita, atau bertumbuh oleh diri sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya membaca Mazmur pasal 1.
Yaitu ayat 2 khususnya mengatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah salah satu cara untuk kita bertumbuh secara pribadi. Kita bisa membimbing, kita bisa dibimbing, sekaligus kalau kita sudah waktunya kita bimbing, ya kita juga bisa membimbing. Tapi penting bahwasannya firman Tuhan itu menjadi dasar bagi setiap kita, dan kita melakukan bagian-bagian kita untuk kita terus bertumbuh di dalam iman percaya kita. Firman itu bukan kata-kata atau kalimat yang mati. Firman itu di dalamnya ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Hari Rabu atau Kamis, saya lupa ya. Saya memimpin saat ibadah kedukaan. Waktu itu ibadah tutup peti ya. Itu saya layani baru aja kemarin itu. Minggu ini saya lupa hari Rabu atau Sabtu, saya itu ngeblank dengan hari gitu ya. Besoknya saya memimpin ibadah kedukaan, ibadah pemakaman. Tapi sebelum pemakaman ada pembangkangan jenazah yang dipimpin oleh Saudara Nikolas. Ketika kami hadir, ada seorang yang datang pada saya, seorang dokter. Apakah sekarang ada Ibu Joyce, Dr. Joyce datang? Mungkin di bawah atau di mana saya nggak tahu ya. Dr. Joyce datang pada saya, kemudian tanya, Pak Edi, Pak Pendeta, saya belum tahu nama saya. Pak Pendeta, kemarin ayatnya apa ya? Kemudian saya sampaikan, untung masih ingat ya, kalau lupa kan lucu gitu ya. Untung saya ingat ya, karena saya selalu mencatatnya. Oh ya, ayatnya ini dari Wahyu 14:13. Kemudian dia cerita, Pak Pendeta, kemarin ketika Pak Pendeta menyampaikan renungan, saya menangis terus. Bapak Ibu, apakah saya hebat? Iya, sedikit. Harus diakui ya, tetap hebat itu. Tapi bukan itu masalahnya. Tetapi firman Tuhan itu bukan kata-kata atau kalimat yang mati. Tetapi firman Tuhan ini adalah firman yang berkuasa. Yang di dalam ada kuasa Tuhan yang bisa mengubahkan setiap kita. Dan itulah firman Tuhan. Ketika kita nggak mau baca firman Tuhan, apa jadinya kita? Mari kita bersama-sama belajar untuk menundukkan diri. Untuk kita menjadi petobat-petobat yang lama yang terus dipupuk oleh firman Tuhan. Terus berkembang, bertumbuh di dalam iman kita. Firman ini firman yang berkuasa. Saya merasa khotbah saya juga biasa saja. Saya nggak pakai intonasi yang keras karena suasana kedukaan. Saya khotbahnya cuma datar saja. Tetapi saya mengajak dalam khotbah itu bahwa saya mengingatkan setiap kita itu pasti akan mati. Karena kita berdosa. Dan bagaimana kita bisa menghapus dosa kita? Tidak bisa. Hanya butuh kasih karunia daripada Allah. Dan inilah waktu yang tepat. Ketika kita sadar kita pasti akan mati. Besok ketika mati. Dan kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Pilihannya sekarang, bukan setelah kita mati. Kalau setelah kita mati, kita nggak bisa apa-apa. Bukankah firman Tuhan itu berkuasa? Bukan kata-kata atau kalimat yang mati, tetapi di situ ada kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan, pertumbuhan itu butuh tekad dan disiplin bagi setiap kita. Bukan satu angan-angan, bukan satu teori semata, tapi butuh tekad dan disiplin untuk melakukannya. Dan inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Ada satu effort di sana untuk kita mau bertumbuh. Dan sekali lagi, kenapa saya sangat antusias menunggu nanti jam 10 ada acara dari youth. Karena inilah salah satu cara kita bisa bertumbuh bersama. Orang tua punya kebutuhan anaknya bertumbuh. Anak-anak juga punya kebutuhan bagaimana dia bertumbuh dengan baik. Dan bersyukur. Jarang sekali ada acara-acara seperti ini. Maka ketika Ibu Eliata menghubungi saya setuju dan saya mendukung acara ini. Terima kasih Ibu Eliata ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan. Bapak Ibu mau hadir boleh kok. Boleh ya Bu Eliata ya. Orang tua hadir boleh ya. Boleh. Nah, kita silakan hadir tapi di belakang ya, di depan. Ini acara youth ya. Orang tua nonton di belakang boleh, dengerin boleh gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
perlu hal khusus dan istimewa ketika kita bertumbuh. Nah, kita kembali pada teks kita. Bapak Ibu sekalian, kita melihat ada seorang yang bernama Apolos. Dia datang ke Efesus. Ya, saya boleh gambarkan, dia itu berkhotbah. Berkhotbah dengan luar biasa. Berkhotbah dengan luar biasa. Dia bukan hanya sekedar khotbah yang ecek-ecek, tapi kita perhatikan dalam ayat yang ke-24. Apolos seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Bukan sembarangan, bukan sembarangan. Dia seorang pengkhotbah, seorang orator yang bagus. Tetapi bukan hanya kalimat saja, tapi dia seorang yang mahir, katakan bukannya mahir saja, sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia belajar sungguh-sungguh dari kitab suci. Dan dia berkhotbah dengan baik di Efesus itu. Wow, sesuatu yang luar biasa. Saya sadar saya bukan seorang yang orator yang bagus, tapi saya tetap belajar menjadi seorang orator yang bagus. Tapi kalau melihat keterangan ini, saya pikir saya bukan seseorang yang dibandingkan dengan Apolos. Karena Alkitab fasih berbicara dan sangat mahir. Saya tahu kelemahan saya ketika berkhotbah, saya tahu. Dan saya berusaha untuk mengatasinya. Tapi ketika lihat ini, wow, Apolos ini orang yang luar biasa. Dia seorang yang berpendidikan, berpengetahuan luas, dan khususnya berpengetahuan luas tentang firman Tuhan. Dan dia berkhotbah luar biasa. Wow, itu hebat sekali. Dan itulah Apolos. Dia bukan hanya mengajar dengan tepat, tetapi dia berkhotbah dengan berani. Isinya itu benar. Dan khotbahnya berapi-api. Dan itulah Apolos, Bapak Ibu sekalian. Wow. Berbahagialah jemaat-jemaat di Efesus ketika mendengar Apolos itu berkhotbah. Paulus sedang dalam perjalanan di sana. Dan di Efesus datang Apolos. Mungkin orang kaget. Ini siapa sih Apolos itu gitu ya. Nah, kita coba mengerti Apolos ya sedikit supaya kita dari mana sih dia belajar seperti itu? Dari namanya dia kalau orang yang belajar Alkitab kita mengerti bahwasanya dia Yahudi perantauan. Yahudi yang keluar dari Israel itu Yahudi perantauan gitu ya. Dia keliling-keliling di luar Yahudi, yaitu Yahudi perantauan. Dia dilahirkan, dibesarkan di Alexandria. Ya, sekarang itu negara Mesir. Dan dia karena di Alexandria adalah provinsi kedua terbesar yang di wilayah Roma, yaitu Alexandria. Dan di Alexandria ada begitu banyak, ada perpustakaan yang besar. Makanya nggak aneh kalau Apolos itu bisa belajar banyak dari kitab suci. Karena Alexandria memungkinkan bagian itu. Tetapi dia juga punya guru-guru yang baik. Sehingga dia bisa belajar dengan baik. Ya, Dr. Lukas, penulis Kisah Rasul ini tidak memberitahukan pada kita bagaimana Apolos menjadi Kristen. Dia seorang Yahudi itu bukan berarti Kristen ya sekali ya. Yahudi itu ya orang Yahudi. Orang Kristen namanya orang Kristen Yahudi, lain lagi gitu. Karena Yahudi itu ada 3 agama besar di sana. Agama Yahudi, Yudaisme, ada Kristen, dan juga ada Islam. Nah, bagaimana dia menjadi Kristen tidak disebutkan oleh Dr. Lukas. Tetapi setidaknya kita bisa meraba-raba. Kemungkinan itu ada di dalam pasal 6 ayat 8 sampai 10. Masih di Kisah Para Rasul ya. Secara singkat saya mengatakan dia adalah jemaat Libertini. Di ayat yang ke-9 kata seperti itu, anggota-anggota jemaat itu adalah orang dari Kirene dan dari Alexandria. Nah, kita mulai mendapatkan kemungkinan loh ya, nggak pasti, tapi kemungkinan besar dia adalah orang-orang Libertini. Tapi dari orang Kirene dan orang Alexandria. Ini kan orang Alexandria, kemungkinan di situ. Dan kemudian dia bertobat di sana dan dia menjadi orang Kristen. Tapi ada kemungkinan yang lain selain dia orang-orang Libertini tadi, dia juga hadir ketika Stefanus
dibunuh. Paulus hadir, dia memberikan persetujuannya, Stefanus dibunuh. Tapi kemungkinan besar juga Apolos ini juga hadir pada waktu Stefanus. Itu yang lain ketika saya baca kemungkinan seperti itu. Sekali lagi nggak ada kepastian, tapi kemungkinan. Nah, kalau kita melihat bagian ini, bagaimana Tuhan itu berkarya luar biasa. Kematian Stefanus itu pun menjadi berkat, Bapak sekalian. Bukan kehidupan dan pelayanan saja, tapi kematian itu pun bisa dipakai untuk menjadi berkat. Pertumbuhan yang baik, pertumbuhan iman yang baik bagi Apolos. Ini orang dibunuh, tetapi dia tidak marah kepada pembunuhnya. Dia mengampuni pembunuhnya, dipakai Tuhan. Kematian sekalipun bisa dipakai untuk menjadi berkat. Begitupun kita percaya bahwasanya ketika kita hidup, kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ketika kita mengerti kemungkinan seperti itu, jadi kita oh iya ya, ternyata Apolos memang punya satu pertobatan yang baik. Dia mengenal Tuhan, dia menerima Tuhan dari apa yang dia saksikan dan apa yang dia pelajari. Nah, disinilah timbul masalah, Bapak sekalian. Perhatikan bahwasanya ayat ke-25. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, baptisan Yohanes ini erat kaitannya dengan pertobatan. Pertobatan saja. Jadi dia memberitakan ketika dia berkhotbah berapi-api untuk membawa orang kepada Yesus, selesai. Bagus, tetap bagus. Karena dia bisa berkhotbah, seorang orator atau komunikator Injil yang bagus dan efektif, dia boleh dipakai oleh Tuhan, tetapi berhenti sampai pertobatan saja. Dan inilah yang yang diperhatikan oleh Priscilla dan Aquila, ayat 26. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia, maksudnya Priscilla dan Aquila membawa Apolos ke rumah Priscilla dan Aquila dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita sadar, kita mengerti apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Jika Stefanus dipakai oleh Tuhan, itu hal yang bagus. Dan kemudian ketika Priscilla dan Aquila itu juga dilayani oleh Rasul Paulus dan kemudian dididik oleh Rasul Paulus, tidak pernah sia-sia. Ketika tahu ada Apolos yang pengetahuannya hanya mengerti tentang baptisan Yohanes, dipanggil oleh Priscilla dan Aquila. Ingat, Paulus itu pernah ada di Efesus. Dan jemaat di Efesus juga bagian daripada pelayanan daripada Rasul Paulus. Paulus dengan begitu hebatnya bisa mendidik Priscilla dan Aquila. Dan apa yang diterima oleh Rasul Paulus itu, itulah yang disampaikan oleh Apolos. Wow, luar biasa ya. Saya mendapati ini kok seperti kuliah teologi gitu ya. Priscilla, Aquila di dalam pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu yang tinggal bersama dengan Priscilla dan Aquila. Wah, itu seperti kuliah-kuliah teologi gitu ya. Berat juga ternyata ya. Bagaimana mengerti iman itu seperti apa, keselamatan itu seperti apa, diajarkan pada Priscilla dan Aquila. Dan ketika mereka sudah mengerti, wow, itu luar biasa. Dan itulah dilakukan oleh Priscilla dan Aquila. Menjelaskan jalan Tuhan dengan utuh kepada Apolos. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan dengan sedikit kita mengurangi kecepatan pikir kita. Maksudnya seperti ini. Apolos, seorang katakan fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Orang yang hebat. Ketika Priscilla dan Aquila minta dia, kamu belajar lagi dong. Bahasanya seperti itu singkatnya, tapi caranya bagaimana kita kan tidak ngerti. Kamu belajar lagi.
Apolos bisa saja menolak. Kamu tuh siapa? Toh saya bisa berkhotbah lebih baik daripada kamu. Dan saya tuh belajar loh tentang kitab suci. Saya belajar. Kamu tuh siapa? Rasul bukan? Kenapa kamu ngajarkan pada saya? Lain Bapak Ibu sekalian, ketika Rasul Paulus yang minta dia belajar, mungkin lebih mudah diterima. Maksud ya? Tapi ini Priscilla dan Aquila ngomong aja kalah pinter, kalah hebat gitu ya. Mungkin pemikiran-pemikiran secara lengkap juga enggak kalah Apolos. Tetapi Apolos mau belajar pada Priscilla dan Aquila. Dan inilah yang saya maksud di dalam tema kita. Pribadi yang bertumbuh itu adalah pribadi yang mau belajar. Ketika kita terbuka untuk belajar, bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan kita. Iya, kita belajar itu meningkatkan kemampuan kita. Tetapi ketika kita belajar dengan sikap rendah hati, disitulah kita juga bertumbuh. Bapak Ibu sekalian, belajar itu memang butuh sikap rendah hati. Jika kita belajar, oh saya kurang pintar, kita belajar. Tetapi ketika kita pintar, dan kita diingatkan, kamu perlu belajar ini loh. Kita udah pintar loh, mau nggak kaki kita belajar? Kecenderungannya adalah ketika waktu awal-awal, kita mau belajar. Wah ya karena saya kurang pengetahuan, saya mau belajar. Tetapi ketika kita tahu, nah kita mahir, kita diajarin sama orang, wah sorry ya, maaf loh, saya lebih pintar pada kamu loh. Saya bisa berkhotbah lebih baik. Priscilla Aquila nggak pernah disebutkan berkhotbah. Tetapi Apolos sekali lagi fasih berbicara. Wah ini orang yang keren, seorang orator yang hebat. Mau belajar dari Priscilla dan Aquila. Bapak Ibu sekalian, inilah yang perlu kita pelajari. Jadi ada banyak dimensi tentang kita belajar. Tetapi kita belajar dengan hati yang rendah hati. Tanpa ada kesiapan belajar, tidak ada pendewasaan pribadi dan pelayanan yang efektif. Ketika kita terus mau belajar, dan kita bersyukur kan, belajar menjadi satu nilai yang kita hidupi. Belajar itu satu, memang kita kurang pintar, perlu belajar. Tetapi yang nilai yang lain juga yang terkandung dalam belajar itu, kita harus punya juga rendah hati. Andaikan yang ngajarin kita kurang pintar sekalipun, tetapi ada yang bisa kita tangkap, ayo kita belajar. Dan itulah belajar yang dimaksud, supaya kita terus bertumbuh. Apolos yang hebat memberikan satu pelajaran penting bagi setiap kita. Kalau kita mau bertumbuh, marilah kita belajar dengan sikap yang rendah hati. Hal yang tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan. Awalnya kita bersedia belajar sama orang. Tetapi bahaya mengancam adalah kita menjadi sombong. Dan kita menutup diri tidak mau belajar. Tetapi yang baik adalah kita terus membuka diri untuk belajar. Belajar itu bukan hanya untuk memuaskan atau menumbuhkan kekurang mengertian kita. Tetapi di dalam belajar itu tetap harus ada kerendah hatian. Belajar tidak membuat kita menjadi sombong. Karena kita menjadi hebat, kita menjadi mengerti, tidak. Semakin banyak belajar, semakin kita rendah hati. Seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, seperti itulah kita belajar. Nah, inilah yang nilai-nilai yang kita hidupi di gereja kita. Belajar menjadi satu keharusan. Tapi teruslah belajar, bukan untuk kita menjadi tinggi hati atau sombong. Tetapi semakin merunduk. Merunduk itu menunjukkan kita berisi. Kalau kosong kan kita masih tegak di atas. Tapi ketika berisi makanya merunduk. Karena nggak bisa, tangkainya nggak kuat. Jadi karena padinya berisi semakin merunduk. Menunjukkan bahwasanya kita belajar banyak. Semakin kita merendahkan hati kita. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, perlu kita
pelajari bersama. Kalau kita mau bertumbuh, ayo kita belajar dengan rendah hati seperti Paulus, seperti Apolos. Kita lihat dalam ayat berikutnya. Karena dia mau belajar. Singkat cerita seperti ini. Priscilla dan Aquila merekomendasikan Apolos, ayo kamu berkhotbah lagi lebih bagus. Tetapi di luar itu, jemaat di Efesus juga merekomendasikan dia. Jadi ketika Apolos mau berangkat ke Akaya, dia punya rencana berangkat ke Akaya. Jemaat di Efesus itu merekomendasikan dia, menulis surat pada jemaat di Akaya. Ini loh Apolos, orang yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami selain seperti itu, kami merekomendasikan dia. Wow, ada berkat ketika kita mau belajar di dalam kerendahan hati kita, dan berkat-berkat itu terbuka lebar bagi setiap kita yang mau belajar. Bapak Ibu sekalian, penting untuk kita mengerti bahwasanya ketika kita memutuskan untuk belajar, ada berkat-berkat tersembunyi yang Tuhan sediakan. Seperti Apolos. Kita itu mau belajar rendah hati. Ternyata Tuhan siapkan jalan pelayanan ke depan lebih hebat lagi. Kiranya kita menghidupi apa yang menjadi nilai-nilai daripada gereja kita, salah satunya B yang kita hidupi, yaitu belajar. Teruslah belajar dalam kerendahan hati. Dan teruslah kita bertumbuh dalam iman kita. Tapi ingat, belajar tidak untuk kita menjadi tinggi hati atau sombong. Semakin belajar, semakin kita menundukkan diri kepada Allah. Kalau semua jemaat-jemaat pengharapan menghidupi nilai belajar ini dengan tepat dan baik, saya pikir kita akan menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang hebat, yang semakin memuliakan Tuhan. Bukan karena kita berkomunitas semata, bukan karena kita sekedar membaca firman Tuhan, tapi kita punya isi pengetahuan yang luas, yang benar di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan pada kami semua. Kami adalah pribadi-pribadi yang menginginkan pertumbuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang perlu untuk belajar. Ya Tuhan, menolong kami ya Tuhan. Jika kami juga menetapkan bahwasannya belajar menjadi satu nilai daripada gereja kami. Yang menjadi satu hal yang baik bagi kami ya Tuhan. Kami belajar untuk kami diperlengkapi. Kami belajar kami untuk mengerti. Kami belajar untuk menghidupi kebenaran itu. Dan kami belajar untuk melayani Engkau. Nah, kami belajar lebih banyak. Tuhan ingatkan kami ya Tuhan. Jangan kami tinggi hati. Jangan kami sombong. Tapi kami terus belajar. Belajar dan belajar. Tuhan berkati ya Tuhan. Khususnya kami ingin belajar dari firman-Mu. Kiranya berikan kepada kami satu sukacita, satu hal yang istimewa, satu hal yang hidup di dalam hidup kami. Yang tidak boleh padam. Yaitu belajar dari firman-Mu. Berikan pada kami semua. Untuk tiap-tiap hari membaca, merenungkan firman-Mu. Karena dari situlah firman Tuhan yang hidup itu. Firman Tuhan yang berkuasa itu. Yang menuntun setiap kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami menjadi pribadi yang belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cek. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah minggu pertama di awal bulan Agustus. Seperti yang biasa kita lakukan, pada minggu pertama kita melakukan perjamuan kudus. Saya mohon untuk para pelayan bisa maju ke depan. Ada 4 orang, ya.
Ya, perjamuan kudus hanya boleh kita lakukan bagi kita yang sudah percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebentar pelayan akan membagikan roti dan anggur bagi setiap kita. Bagi kita yang sudah menerima, di situ ada ayatnya. Kita bisa baca karena kita ayatnya acak, ini tidak sama satu dengan yang lain, dan kita berdoa sementara nanti petugas kembali ke tempat ini dan kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Anggur dan roti, kita mengambil sikap berdoa dan kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Ya, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang bermaksud untuk mengikuti perjamuan kudus tetapi belum menerima anggur atau roti atau salah satunya, bisa kasih tanda ke kita supaya kita bisa melayani. Nia, apakah sudah? Oh, belum ya. Yang lain sudah semua? Oke. Nanti kalau membuka anggurnya, kalau tumpah, tolong kasih tanda, kita akan kasih lagi ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita berdiri, silakan dibuka maskernya. Tetap tidak berbicaranya, saya aja yang berbicara ya. Ya, sebelum kita bersama-sama menikmati perjamuan ini, mari kita mengingat firman Tuhan yang berkata demikian. Pada malam, pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita di tangan kita. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengingat akan kasih Tuhan yang merelakan dirinya tergantung di kayu salib, mati bagi kita untuk menebus kita orang yang berdosa. Mari kita makan.
Ya Bapak Ibu, kalau ada yang tumpah tolong kita kasih tanda ya, kita akan ulang, kita kasih. Silakan dibuka cawannya. Oke. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dan menyatakan darah dari Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang tersembelih mati bagi kita untuk mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita semua. Mari kita minum. Lagi kita akan berdoa untuk perjamuan ini. Saya minta Penatua Stephen bisa berdoa. Mari kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas perjamuan suci yang baru saja kami ikuti dan lakukan bersama di dalam nama-Mu. Biarlah semua ini juga menjadi bagian dan peringatan dari kasih-Mu yang telah menebus dosa kami dan disalib, kemudian juga bangkit dan juga naik ke surga untuk menyiapkan kami tempat di rumah yang kekal di surga. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami ingin menutup doa kami ini dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Saudari Karin yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih kepada Pendeta IDSS yang sudah memberitakan firman Tuhan dan melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan menutup dan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan mengangkat pujian Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Aku undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi?
dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Komitmen kemuridan, pengakuan iman rusli dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Ikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari di dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat silakan duduk, mengambil waktu teduh. Tuhan berkati.